Oke, silakan duduk. Shalom semuanya. Oke, saya minum dulu sebentar ya. Oke, ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang panggilan. Ya kan? Jadi Tuhan itu memiliki tujuan atas hidup Anda. Ya, jadi kalau ada orang bertanya, sebentar. Ya. Tuhan memiliki tujuan masing-masing untuk hidup kita pribadi lepas pribadi. Ya, jadi selama sebulan ini kan kita belajar kebenaran firman Tuhan dan salah satunya tentang panggilan. Nah, panggilan ini Tuhan berkata kepada engkau dan engkau ya kan keputusanmu lah. Ya, apakah kau mau memenuhi panggilan tersebut atau tidak sama sekali. Tapi saran saya ya kan Anda harus memenuhi panggilan Tuhan ini. Ya kan, atas hidup Anda, ya kan, atas apa yang telah Tuhan percayakan pada Anda, apa yang Tuhan ingin Anda, ya kan, sampai di titik mana yang Tuhan inginkan. Nah, itu Anda harus jawab sendiri dan Anda harus lakukan dan Anda harus bergerak ke arah sana. Kenapa? Karena bicara respon, ya kan, itu penting karena keputusannya itu ada di tangan kita semua. Ya kan, Tuhan memanggil seseorang ya kan untuk bergerak ya kan, nanti kita sama-sama belajar ya kan, bergerak apa yang Tuhan perintahkan. Nah, tinggal orang itu meresponi nggak? Kalau dia meresponi ya kan, artinya apa? Dia lulus ujian. Ya kan, lulus ujiannya maksudnya kenapa? Bahwa benar dia mengasihi Tuhan. Kita harus meresponi apa yang Tuhan panggil. Nah, ketika mau meresponi apa yang Tuhan panggil, Anda harus keluar dari diri Anda sendiri. Kita harus keluar dari diri kita sendiri, ya kan? Bahkan juga Tuhan mungkin akan kikis kebiasaan kita. Tuhan bahkan akan mungkin kikis. Ini nggak benar pola pikir ini. Kenapa? Karena untuk meresponi panggilan Tuhan, maka harus memakai caranya Tuhan, bukan caranya kita, Dek. Banyak orang pengen, cerita ya kan, Tuhan saya pengen diberkati, macam kakak inilah ya kan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, ya kan, macam kakak inilah ya kan, ketika dia misalnya menikah, ya kan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tapi dia tidak mau mengikuti cara yang kakak itu pakai. Cara Tuhan gak bisa, Dek. Kau tidak boleh memakai caramu sendiri untuk apa? Untuk meresponi panggilan Tuhan, gak bisa. Banyak orang berkata, oh bisa kok. Gak bisa. Maka akan terjadi perbedaan yang sangat besar. Inilah makanya ya firman Tuhan mengatakan apa? Kau sendiri harus meresponi keputusanmu. Tapi Kak, ya kan banyak orang bilang, saya sudah tua. Tapi Kak, ya kan kayaknya susah. Tapi Kak, ini kebiasaan saya. Tapi Kak, ini keinginan saya. Engkau harus keluar dari hal tersebut. Gak bisa, Dek, kalau bicara panggilan Tuhan, kau bawa maumu sendiri, gak bisa. Anda misalnya ya kan, kayak saya contohnya, saya tidak terbiasa bersosialisasi. Tapi ketika Tuhan memanggil misalnya kan, Erik, ya kan, ya, kau jadi hambaku, ya, gak bisa cuman, oh, ya Tuhan, haleluya, amin. No, saya harus bergerak menuju ke sana. Ketika saya bergerak apa yang Tuhan panggil ke sana, maka saya harus keluar dari diri saya sendiri. Harus mau, Dek. Kau harus keluar misalnya dari mindermu. Apalagi ketakutanmu. Kenapa? Saya harus menuju ke sana dan saya mau ke sana. Jadi kalau Tuhan panggil dirimu, ya kan? Itu pasti. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah kau memutuskan dan kau mau? Karena ini bayar harga, Dek. Ya kan? Meresponi panggilan Tuhan, kau harus keluar. Kau biasanya, aku biasanya kayak begini Kak, aku biasanya minder. Tuhan bilang gak boleh. Ya kan? Kau gak boleh minder. Ya kan? Tapi Tuhan aku biasanya susah Tuhan bersosialisasi. Gak bisa. Kau harus bisa bersosialisasi. Kayak begitu, Dek. Kau harus keluar dari dirimu sendiri. Banyak orang pengen ya kan mengalami ya kan kebenaran firman Tuhan, atau mungkin kalian melihat contoh kakak kalian yang sungguh-sungguh. Bagus ya hidupnya. Tapi kau tetap stay dan bertahan dengan dirimu sendiri. Gak bisa tercapai. Gak mungkin. Gak bisa, Dek. Kau harus memakai caranya Tuhan. Ya kan? Mengikuti jejak langkahnya. Misalnya kakak itu kan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya kan? Kita melihat, wah
Ya kan firman Tuhan juga ya kan nanti kita pelajari tokoh-tokoh Alkitab bagaimana dia menuruti dan mentaati Tuhan. Kau pengen ujungnya saja, kau tidak mau mengikuti prosesnya, nggak akan tercapai. Kau harus mau mengikuti proses dan langkah yang dia alami bersama Tuhan. Ini penting deh. Ya kan? Inilah generasi yang aneh sekarang. Ya kan? Pengen ujungnya aja, tapi caranya nggak mau. Nggak bisa saya bilang. Kalau kau mau meresponi, kau harus keluar dari dirimu sendiri. Kalau Tuhan bilang misalnya kan, tiba-tiba kalian biasanya misalnya ke persekutuan, ya kan, biasa pakai misal kaos, ya kan, terus kaos pokoknya, terus atau biasa pakai sendal gitu kan, pokoknya hancur lah, ya kan, nggak berdandan, ya kan, pokoknya yang penting, wow, ya kak, yang penting hati. Tapi waktu pergi, kok gue merasa nggak damai sejahtera ya, pakai sendal ini ya, kok aku nggak merasa nggak damai sejahtera ya, dengan kehidupanku. Kau harus berubah. Berarti Tuhan bicara sama engkau. Nah ini yang orang gak mau deh. Ya kan? Dia mau, ya kan? Aku mau di ujung itu. Tapi ketika caranya Tuhan diperkenalkan sama dia. Tidak Tuhan, tidak. No. Ya kan? Bahkan banyak anak-anak Tuhan tuh jatuh. Ya kan? Beberapa hambatan-hambatan. Ada yang satu, ya kan? Karena keluarganya. Ya kan? Dia begitu mengasihi keluarganya. Ketika misalnya Tuhan panggil, ayo kamu bisnis atau kerja di luar kota ya, atau di luar negeri. Tapi aku sayang sama orang tuaku Tuhan. Gimana Tuhan? Respon. Ya kan? Waktu Tuhan panggil itu, kau siap gak? Ya, banyak. Ada beberapa rudal ya kan. Pertama ya kan, tentang keluarga. Barang siapa mengasihi keluarga melebihi aku, ya tidak layak bagiku Tuhan bilang. Kenapa? Karena ketika panggilan ini, harus berangkat. Lihat Musa, ya kan? Waktu Musa ya kan mau berangkat dipanggil sama Tuhan. Anaknya lupa disunat. Ketika lupa disunat, ya kan? Maka Tuhan menghadang Musa dan anaknya hampir mati. Tapi akhirnya anaknya disunat. Dibilang apa? Ya kan? Tuhan lalukan anak itu tersebut. Kenapa? Karena harus pakai caranya Tuhan. Gak bisa. Ya kan? Ada yang karena keluarga, ya kan? Tambatan hidupnya. Ada yang karena teman, gue udah friend banget di Tuhan. Ya kan? Udah gaul kali, ya kan? Udah oke lah. Apa Tuhan bilang? Tinggalkan. Sanggup gak? Ya kan? Gak mau Tuhan. Katanya mau ikut caranya Tuhan. Baru sedikit aja, baru yang kecil aja gak bisa. Susah. Ya kan? Temannya, pergaulannya. Ada yang ketiga lagu, pasangan hidup. Ya kan? Wah Tuhan, saya pengen kriterianya ini A, B, C, D, F, G. Ya kan? Terus dicek. Oh belum lahir baru. Tapi Tuhan dia ganteng. Gak peduli. Ya kan kalau cewek ya kan. Tapi kalau yang cowok dia ini Tuhan cantik. Ya kan? Belum lahir baru. Yang kedua tidak mengasihi Tuhan. Coret. Sanggup? Ya. Kenapa? Karena bukan kriteriamu lagi nanti. Kak boleh gak kita punya kriteria? Boleh. Tapi bawa sama Tuhan. Kalau Tuhan coret. Nah, siap nggak? Ini makanya dia bilang. Jadi kita bicara panggilan, mari kita bicara soal apa yang harus kau tanggalkan. Ya, pasangan hidupmu mungkin, ya kan? Apalagi keluargamu. Bahkan yang kedua mungkin cita-citamu selanjutnya, ya kan? Oh, saya punya cita-cita kayak gini Tuhan. Tuhan bilang tidak, ya kan? Tapi saya pengen Tuhan kuliah di sini, kuliah kampus ini ternama, tidak, ya kan? Di mana Tuhan? Di luar negeri. Tapi Tuhan gak bisa. Kendala bahasa Tuhan. Les lah. Nah, sering kali anak Tuhan gitu kan. Tuhan jawab lagi. Les. Tapi Tuhan duitnya dari mana? Nanti aku kasih. Kerjalah. Ya kan? Atau apa Tuhan? Carilah. Nah ini. Sering kali kita yang terlalu. Ya kan? Apa? Yang gak mau. Kalau kau mau responi panggilan Tuhan. Dan kau pengen di ujung itu terjadi dalam hidupmu. Ya. Maka cara Tuhan. Gak cara lain deh. Ya, gak bisa ini deh. Ya kan. Kau pengen misalnya kan ada orang bilang, wah saya pengen punya keluarga yang mengasihi Tuhan misalnya kan. Ya kan. Atau saya pengen punya anak yang mengasihi Tuhan. Pakai caranya yang Tuhan. Gak bisa. Ya. Dan dia harus mau diproses. Panggilan ini kau harus mau diproses. Oh kok kayak gini kak. Penuhi panggilan. Ya kan. Kau siap-siap diproses. Apapun proses itu. Ya kan.
bersiaplah, keluar deh. Ya, cek mungkin dirimu selama ini. Ya kan, kau pakai caranya Tuhan nggak? Atau caramu? Dan nggak akan bisa sampai ke ujung itu. Lihat, ya kan, contohnya Abraham dan ponakannya. Siapa ponakannya? Ya kan, Lot. Ya kan, saya melihat tanah ini, ya kan, sepertinya, ya kan, taman Tuhan. Dia nggak bertanya, dia hanya melihat dari fisik. Waktu nyampe, dia di tempat tersebut, apa yang terjadi? Kota itulah yang dimusnahkan. Seperti taman Tuhan. Ya kan? Tapi bukan caranya Tuhan. Ya kan? Abraham memilih yang Tuhan bilang. Di Kanaan. Ini dia. Makanya pakai caranya Tuhan. Anda harus meresponi. Ya kan? Bahkan bukan hanya cara, tindak laku Anda, tingkah laku Anda itu sampai Tuhan perhatikan. Ya kan? Misal, ya kan? Anda tiba-tiba ya kan ke kantor, ya kan? Ada sesuatu yang buat bete. Ya kan? Gerak, ya kan? Tuhan ngomong, "Jangan bete, senyum." Tapi saya lagi bete, senyum. Apa respon Anda? Ya kan? Oh, yaudah saya nyembah Tuhan, ya kan? Saya buang kebetean saya dan saya bertemu dengan Tuhan. Itu sampai kayak gitu deh. Ya, ketika kau mendapat panggilan yang luar biasa dari Tuhan, itu sampai perilakumu Tuhan perhatikan. Orang lain mungkin nggak apa-apa Kak, tapi sampai sepertinya Tuhan. Ya kan? Saya pernah waktu itu kan, waktu datang persekutuan, ya kan, habis ngantor, ya kan, biar agak enak, ya kan, pakai sendal. Lagi nyembah Tuhan, Tuhan bilang, ya kan, mulai sekarang tidak boleh lagi pakai sendal. Sendalnya bagus Kak. Mungkin mau pakai mau apa? Nggak ada sendal-sendal. Ya kan? Ya kan? Merek mahal Kak, ya kan? Mau nggak ada sendal. Ya kan? Apa habis itu? Ya sudah Tuhan. Selesai. Iya deh. Sampai segitunya Tuhan. Ya kan? Terus bisa lagi bete, ya kan? Tiba-tiba dia bilang, "Ayolah senyumlah." Ya kan? Ada yang ngomong tiba-tiba, "Anda tersinggung." Gak bisa. Ya kan? "Ayo senyum. Ayo angkat tangan." Ya kan? Aduh, malu saya Kak. Tindak laku Anda akan Tuhan cek. Ya kan? Dan Tuhan apa bilang? Berubah. Anda harus keluar dari diri Anda sendiri. Saya tapi melankolis. Gak ada melankolis. Karakter Yesus yang ada. Tapi saya sanguis. Keluar deh. Inilah panggilan Tuhan. Ya kan? Ketika Anda berhasil mengalahkan diri sendiri, iblis mana yang berani sama Anda? Ya kan? Diri sendiri aja, kebetean Anda, ya kan? Atau muka Anda yang kayak nggak bisa diatur bangetnya gitu kan? Wajahnya gitu ya. Anda rubah karena Tuhan berkata, ya kan? Nggak akan ada iblis yang berani, ya kan? Untuk apa? Menghampiri Anda. Murid Tuhan, ya kan? Harus meresponi panggilan Tuhan dengan caranya Tuhan. Kalau Tuhan sudah bicara sama dirimu untuk masa depanmu, ya kan? Kalau Tuhan lebih bicara, "Tuhan saya masih kecil," ya kan? Tapi Tuhan bilang, ya kan? "Tuhan akan mendudukan kau dan mengangkat kau dari lumpur." Kau harus percaya itu. Kau harus keluar dari dirimu sendiri dan ketidakpercayaanmu. Kau harus ambil firman itu, amin. Dirimu nggak percaya, berdoa dan tengking dirimu sendiri dan bilang, imani yang Tuhan ngomong. Kayak gitu deh. Terus. Sampai apa? Panggilan itu menjadi nyata dalam dirimu. Ya kan? Kenapa penting anak-anak Tuhan? Ya. Kenapa panggilannya gak nyata? Karena dirinya sendiri gak siap. Dia menyalahkan Tuhan. Loh, caramu, ya Tuhan. Siapa yang suruh pakai cara ini, kata Tuhan. Siapa? Diri saya sendiri, Tuhan. Keluar deh. Ya kan, mungkin Anda ini yang biasa-biasa aja ya kan. Wah Kak, kemungkinan saya cukup S1 aja. Tapi Tuhan bilang S2, S3. Tapi Tuhan S2, S3. Baik Tuhan. Lebih baik Anda menyerah kalau ikut Tuhan. Ya kan? Kenapa? Waktu Tuhan ngomong, memang dia bawa yang mujizat. Memang bawa yang ajaib. Tapi Anda harus menyerah dari diri Anda sendiri. Jangan lagi diri Anda sendiri. Capek deh. Ikut Tuhan. Pakai caranya Tuhan. Bahkan tingkah lakumu. Pakai caranya Tuhan. Bahkan senyum pun. Ya kan? Tuhan atur sedemikian rupa. Kenapa? Karena dia mau kau sesuai dengan kriterianya dia.
Dia mau ketika kau di panggilan tersebut, ya kan? Ketika kau memenuhi panggilan tersebut dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara yang lain. Contoh misalnya, kalau Anda baca nanti di kitab Raja-Raja, ya kan? Banyak raja-raja ditempatkan, dikasih jabatan. Tapi apa? Perilakunya dari dulu sampai nenek moyangnya, sampai cucunya, cicitnya, ada beberapa yang apa? Tetap berbuat jahat. Kenapa? Ini bukan soal jabatan dia jadi raja. Tapi kelakuannya tidak bertobat. Ketika dia memenuhi ya kan posisi atau jabatan jadi seorang raja, ngaco hidupnya, Dek. Ini dia. Kenapa? Karena dirinya sendiri. Ya. Sehingga dia tidak siap. Nah, penting anak Tuhan. Kau harus memenuhi panggilan Tuhan dengan kriterianya Tuhan, dengan caranya Tuhan. Tidak ada cara lain, Dek. Ya, maka bersiaplah. Ya. Tuhan misalnya memanggil kamu, wah, kamu ya kan untuk memberkati ya kan satu kantor ini, ya kan. Kamu dipanggil sama Tuhan ya kan, kamu jadi bupati ya kan. Atau Tuhan memanggil kamu jadi gubernur ya, tapi nggak bisa Tuhan. Tuhan panggil kamu jadi DPR ya, tapi nggak bisa Tuhan. Ya kan. Tuhan manggil kamu, saya jadi PNS ya, saya jadi dirjen ya Tuhan. Ya kan. Tuhan manggil kamu, dan kau harus siap. Ya. Dan ini saya bilang, ya, penuhi panggilan itu. Panggilan tersebut deh. Ya, keluar dari diri sendiri. Ya kan? Sejauh apa kau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan sejauh apa kau melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sejauh itu akan Tuhan terus bawa dirimu. Inilah orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Dia mencari Tuhan lagi, dia mencari Tuhan lagi. Yes, kalau Anda merasa cukup, ya kan? Ketahuilah, jangan-jangan waktu kau bilang cukup, kau berhenti, ya. Ternyata ada Tuhan yang bawa lebih jauh lagi. Nah, makanya saya bilang, bersiaplah. Kau harus peka, kau harus banyak berdoa, kau harus banyak bertanya sama Tuhan. Kau harus sering nyembah Tuhan. Kau harus tahu arahan dari Tuhan. Tuhan gimana Tuhan? Di setiap semua kondisi hidupmu. Gak bisa hanya dalam satu titik, no. Semuanya. Dalam keluargamu, dalam apalagi dalam kuliahmu, ya kan, dalam masa depanmu, semua kau tanya, kekhawatiranmu bahkan kau bawa sama Tuhan. Kenapa? Aku harus memenuhi apa yang Tuhan telah sampaikan kepadaku. Ini dia, Dek. Bangkit, Dek. Ya kan, murid-murid Tuhan itu kenapa tak terhenti, Dek? Kalau kau baca, ya kan, bahkan di kisah para rasul, ya kan, bahwa murid Tuhan tersebut menginjili, bahkan sampai ke kota yang lain. Yang seharusnya cuma di Yerusalem, Israel. No, kami enggak. Kami akan terus sampai ke Antioquia lah, ya kan? Sampai ke India, ya kan? Sampai ke daerah Asia kecil yang lain. Kenapa? Karena orang ini memilih itu apa? Terus mengasihi Tuhan dan memenuhi panggilan Tuhan. Ini dia, ya kan? Terus dia maju dan lihat apa yang terjadi. Tuhan bawa lebih lagi. Inilah orang-orang yang tak terhentikan. Sampai Tuhan bawa ke kota-kota lain. Kau harus siap. Kalau Tuhan bilang, wah saya ya kan dipanggil Tuhan ya kan untuk memberkati ya kan negeri lain. Saya dipanggil Tuhan untuk apa? Menjadi seorang ya kan ahli ya kan yang dipakai di negara lain. Kau harus siap. Ini penting. Itu dia. Ya, jadi gak boleh bawa mindermu atau maumu sendiri. Kau harus tinggalkan. Siap ya, kita memenuhi panggilan Tuhan. Amin. Ya, mau gak mau ya. Jadi, dan ingat ya, orang yang memenuhi panggilan Tuhan, orang ini pasti kelihatan deh. Apa kelihatannya? Ya kan, orang ini pasti rajin. Ya kan, gak mungkin ya kan, gak rajin, gak mungkin. Gimana mau menggenapi panggilan Tuhan ya kan, sendirinya gak rajin. Ya kan, kenapa? Karena waktunya itu dikejar sama dia. Ya kan, wah waktu saya gak banyak nih, tapi saya kerjakan. Orangnya rajin pasti. Orangnya cekatan. Orang yang mau membantu. Ya kan pasti, kenapa? Karena dia pengen terus, ya kan? Untuk apa? Bergaul karib sama Tuhan. Dia pengen terus apa? Menggenapi apa yang Tuhan berikan sama dia. Pasti rajin, gak mungkin. Anda mungkin lihat ya kan tentang contohnya ya kan ada kemarin diajarin di perga pertama tentang Raja Yosia. Ya kan? Raja Yosia ya kan ketika memenuhi panggilannya menjadi seorang raja ya kan? Dia menjadi raja yang benar-benar mencintai Tuhan. Dia baca firman Tuhan, rajin ya kan? Mencari wajah Tuhan, penting. Ya kan? Daniel
Anda mungkin baca di kitab firman Tuhan ya. Orang ngejek dia, orang hina dia, teman-temannya menghina dia kan, bahkan dia sendiri. Ya, ada tantangan ya, Daniel kayak kitab Daniel. Terus ada tantangan supaya dia untuk menyembah ada tantangan dari seorang raja bahwa orang tidak boleh bermohon selain kepada raja, ya kan? Tapi Daniel apa? Seperti yang sudah-sudah, seperti yang biasa dilakukannya. Dia ketika didengar perintah itu, seperti biasa yang dilakukan, dia berdoa. Disitulah orang menemukan kesalahannya karena dia berdoa. Nah inilah saya bilang deh. Dan lihat, dia tiga raja, ya kan? Minimal 3 raja kalau nggak salah ya. Ya, itu apa? Dia tetap terpakai. Ini penting anak Tuhan. Ya, kenapa? Karena dia hidupnya nggak biasa-biasa aja. Jadi kalau ada orang bilang ya kan, oh hidupmu biasa-biasa aja, ya kan? Jangan mau deh. Waktu kau ikut Tuhan, kau harus ya kan menjadi luar biasa, ya kan? Kau harus menjadi cekatan dalam mengenapi apa yang Tuhan telah sampaikan kepadamu. Kau harus keluar dari dirimu sendiri. Kalau kau nggak rajin, kalau kau nggak tahu apa-apa, tidak boleh lagi. Kalau Tuhan sudah panggil dirimu, kau tetap apa? Tidak rajin, ya kan? Kemudian kau tetap apa? Tidak tahu apa-apa. Gak bisa deh. Itu bukan caranya Tuhan. Nah ini saya bilang, jadilah rajin, jadilah cekatan dalam Tuhan. Ya kan? Anda nggak bisa milih-milih. Yang ini saya mau, ya kan? Yang ini saya nggak mau Tuhan, nggak bisa. Karena ini yang Tuhan suruh, saya harus ambil itu. Ya. Dalam panggilan Tuhan, nggak boleh mau ini. Tapi ini udah cita-cita saya dulu. Tapi ini udah saya. Ini memang saya Tuhan. Lepaskan Tuhan. Tinggalkan. Hati-hati deh. Cara yang lama kau pakai terus menerus, ya kan, untuk memenuhi panggilan Tuhan, tidak akan bisa dipakai. Cara yang kau tahu bahkan sekarang, yang seharusnya ya kan Tuhan atau mungkin juga orang bilangan nggak boleh lagi pakai ini. Kau masih pakai cara tersebut, kau tidak update, nggak bisa terhenti nanti deh. Makanya saya bilang ya, Tuhan itu membawa engkau dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Kondisimu sekarang, ya kan, kau harus doa ulang lagi, ya kan. Doakan lagi, aku harus ngapain Tuhan tahun depan. Aku harus ngapain nanti Tuhan. Kenapa? Karena bukan mungkin titik ini. Tapi saya sudah lama di titik ini. Ketahuilah Tuhan bilang, naik. Itu Tuhan. Nah, ini kalau kau mau bilang aku mau naik Tuhan. So, bayar harganya. Ya kan? Apa yang Tuhan inginkan. Oke? Ya, kita lihat panggilan. Ya. Kita lihat Keluaran 24 ayat 12. Keluaran 24 ayat 12. Oke. Nah, ini firman Tuhan mengatakan kepada Musa. Keluaran 24 ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Nah, ketika Musa ya kan dipanggil sama Tuhan, Tuhan bilang di Keluaran 24 ayat 12, naiklah menghadap aku. Orang ya kan yang memenuhi panggilan Tuhan, maka orang ini ya kan penting untuk apa? Sering dan bertemu dengan Tuhan langsung. Ya. Jadi orang ya yang mau bilang, wah, saya pengen menggenapi panggilan Tuhan. Ya kan? Yang paling utama, dia harus menghadap Tuhan. Dia harus sering bertemu dengan Tuhan hari demi hari. Bukan jarang-jarang, Dek. Ya, dia bilang apa? Naiklah menghadap aku secara pribadi nih, bukan bersama-sama. Musa dipanggil, menghadaplah aku, Tuhan. Naik. Ya, itulah saya bilang kan, nggak bisa pakai cara sendiri. Dengan apa? Naik. Kalau kau biasanya minder, kalau kau biasanya, wah, saya ya kan biasa pakai cara ini. Tuhan bilang naik. Nggak lagi pakai caramu sendiri. Dan bilang apa? Menghadap aku.
Arahkan pandanganmu ke Tuhan. Arahkan apa yang Tuhan suruh, lakukan. Naiklah menghadap aku, ya kan, ke atas gunung. Ya, gunung. Anda pernah naik gunung? Capek naik gunung? Ya kan, nggak mungkin ya naik gunung, ya kan, mungkin, ya kan, nggak capek, nggak mungkin. Jadi sama, Musa pun naik ke atas gunung. Ya, kalau Anda bawa beban, naik ke atas gunung, makin berat perjalanan Anda. Sama, ya kan? Dibilang ke atas gunung, Tuhan, ya kan? Anda harus mulai berjalan mengarah ke Tuhan. Ya. Dan tinggallah di sana. Ya, yang di bold, ya kan? Jadi orang yang mau memenuhi panggilan Tuhan harus naik ke atas itu gunung menghadap Tuhan dan tinggal di sana. Artinya apa? Kalau kau mau memenuhi panggilan Tuhan, nggak ada nyembah Tuhan, ya kan? Atau bertemu dengan Tuhan itu jarang-jarang, nggak bisa. Ya kan? Malu deh, ya kan? Musa aja dibilang apa? Tinggal di sana, disuruh di gunung coba, ya kan? Dan apa? Ya di gunung, makanan apa di gunung deh? Tuhan yang menyediakan, ya kan? Kalau dia nggak makan ngapain kak? Puasa deh. Nah di hadirat Tuhan dia puasa dan bisa naik, Tuhan bilang, menghadap aku ke gunung dan tinggal di sana. Apa yang membuat hadirat Tuhan? Apa yang membuat kau nggak sungguh-sungguh sama Tuhan? Lepasin. Ya. Apa yang membuat engkau nggak tinggal di hadirat Tuhan? Lepasin. Ya. Mau panggilan Tuhan? Lepaskan. Menghadap aku. Tinggal di sana. Kemudian apa? Maka aku akan memberikan kepadamu yakni loh batu hukum dan perintah. Wah. Jadi Musa waktu memimpin bangsa ini, ya kan, benar-benar Tuhan siapkan dia. Benar-benar Tuhan ajarin dia. Di gunung itu Tuhan kasih hukum dan perintah. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Jadi dia nggak tahu, gue harus ngapain. Dia akan tahu. Jadi kalau Tuhan panggil dirimu, ya kan, dan kau sering bertemu sama Tuhan, Tuhan akan bantu dirimu, Tuhan akan tolong dirimu. Tuhan akan, yang ini boleh, yang ini nggak boleh deh, ya kan? Yang ini bisa kau lakukan. Hukum dan perintah Tuhan berikan kepada engkau, spesifik untuk dirimu di gunung Tuhan. So kejar gunung Tuhan. Kan ada firman Tuhan mengatakan, siapa Tuhan yang boleh naik ke gunung Tuhan? Adalah orang yang berlaku tidak bercelah. Ya kan? Orang yang tidak menumpahkan darah. Orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Ya, terus apa lagi ya kan? Orang yang tidak bersumpah palsu. Itulah yang boleh tinggal di hadirat Tuhan. Di gunungnya Tuhan. Penting deh. Gunung Tuhan. Kau yang harus jalan kan mau gak mau. Waduh ya kan. Biar gunung ini mendekat gak bisa. Naik. 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 Jangan pakai cara sendiri. Jangan tindak laku. Naik. Ya kan. Ayo dong. Ya kan. Dan dia bilang. Tuhan bilang apa? Bisa deh. Musa bisa. Kau pun bisa. Asal mau. Ya kan. Dirimu juga bisa. Keluargamu bilang gak bisa. Kau bisa. Misalnya ya kan. Ada misalnya Tuhan manggil ya kan satu anak ini ya kan. Ya. Kamu jadi dokter ya. Ya kan. Tapi gak bisa. Tuhan ya kan. Anaknya pintar ya kan. Jadi ada satu murid Tuhan dulu ya. Jadi dokter di sini ya kampus ini. Tapi orang tua saya bilang jangan di kampus yang ini aja Tuhan. Ya kan? Tuhan bilang di kampus ini. Ya kan? Juara ranking 1 di sekolahnya. Ya kan? Dan saya tahu ternyata bukannya ranking 1 di kelas, juara umum. Ya kan? Tapi karena minder deh. Kampus yang ini, oh berat Tuhan. Ya kan? UI Tuhan bilang, tapi berat Tuhan. Loh, karena minder. Naik. Penuhi panggilan itu. Menghadap Tuhan. Nah ini penting deh. Ya, di gunung Tuhan. Kau bertemu dengan Tuhan. Di gunung Tuhan. Tuhan ajari engkau. Ya kan. Saya gak pernah kak keluar negeri. Ya kan. Tuhan bilang. Siapkan tabunganmu. Keluar negeri. Ya kan.
ke Singapura atau teman-teman ke Australia atau teman bilang ke Jepang, ya kan? Tapi Tuhan, dari mana duitnya? Ya kan? Kerja, ya kan? Atau yang kedua ya kan, nanti Tuhan sediakan. Beriman deh. Anda harus bangkit. Gak boleh lagi Anda ngelihat diri Anda sendiri. Ya kan? Kak, saya banyak jeleknya. Tuhan juga tahu kau banyak jeleknya. Makanya jangan lihat dirimu sendiri. Udahlah. Iya kan? Udah tahu Anda banyak jeleknya. Anda lihat diri Anda sendiri terus. Udah lihat Tuhan, pandang Tuhan gitu loh. Nah ini Tuhan akan kasih hukum dan perintah di gunung Tuhan. So dek, Anda ketika nyembah Tuhan, Anda harus sampai mengalami jamahan Tuhan. Ini gak boleh lagi kalau nyembah Tuhan tuh garing tuh Anda biarkan. Oh nyembah Tuhan, aduh kak garing. Oh no. Ya kan naik Tuhan bilang. Kalau selama ini kau nyembah Tuhan kadang-kadang kalau saat teduh ya, kadang dilakukan, kadang tidak, kadang dilakukan, kadang tidak, ya kan? Atau Anda saat teduh ya kan? Terus nggak ketemu sama Tuhan, nggak boleh naik. Kelakuanmu ini nggak cukup untuk memenuhi panggilan, berubah. Nah, itu dia. Tinggal di gunung Tuhan. Kan pengen kan? Nah, mengalami hal yang luar biasa sama Tuhan, tinggal di gunung Tuhan. Anda akan lihat hal itu. Dan ingat, ya kan, panggilan ini bukan hanya untuk saya atau orang-orang lain, beberapa orang lain. Selama seluruh murid Tuhan atau Anda sendiri mau di posisi tersebut, Anda akan bisa bersama Tuhan. Ya. Terus Kejadian 49 ayat 1. Kejadian 49 ayat 1. Perkataan Yakub yang kehabisan kepada anak-anaknya. Kalau judul perikopnya ya, ayat 1. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul, supaya keberitahuan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Nah, ketika dibilangkan naik mendekati Tuhan, Tuhan bilang datanglah berkumpul. Berkumpul di mana? Di hadirat Tuhan. Anda harus bahkan berkumpul sesuai dengan apa? Sesuai dengan teman-teman yang Tuhan pilih, pergaulan yang Tuhan pilih. Nah ini Yakub sebelum dia mati manggil anaknya dan juga cucunya Efraim dan Manasye. Bilang datang berkumpul. Aku akan beritahukan apa yang engkau akan alami. Ya. Jadi Tuhan mengetahui apa yang engkau akan alami ke depan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam dirimu. Nah kau harus berkumpul di hadirat Tuhan. Datang sama Tuhan. Ya. Apa yang selama ini kau takutkan masa depanmu, ya kan? Ketahuilah, Tuhan akan beritahukan dan Tuhan akan tolong dirimu. Ini penting deh. Ya. Ku beritahukan kepadamu. Tuhan akan memberitahukan apa yang harus kau lakukan, apa yang harus kau ambil, apa yang harus kau kerjakan. Ku beritahukan. Ya, datanglah berkumpul. Nah, Yakub memanggil anak-anaknya. Dia salah satu hamba Tuhan yang peka, ya kan? Kalau di toko Alkitab. Dan dia mengetahui apa akan terjadi kepada setiap anak-anaknya. Nah sama. Ya kan, Bapa kita, ya kan, Tuhan kita mengetahui apa yang di depan. Nah kalau kau datang sama Tuhan, kau akan mengetahui. Tuhan akan beritahukan kepadamu apa akan terjadi di kemudian hari. Amin. Ya. So, kau nggak boleh deh, adik-adikmu. Kau lihat kondisimu sekarang. Anda harus keluar dari itu. Anda harus sering mendekat sama Tuhan. Anda nggak boleh lagi terus-terusan seperti ini. Kau harus datang sama Tuhan. Kalau nyembah Tuhan, harus sampai dilawat sama Tuhan. Kalau nyembah Tuhan, kalau berdoa, sampai Tuhan jamah dirimu. Sampai Tuhan ngomong. Ya kan? Itu yang harus kau lakukan. Sampai kau dapatkan firman Tuhan. Itu yang harus kau lakukan. Ya, di awal-awal ya, itu kau harus lakukan. Sehingga apa? Kau siap. Bahkan ketika hal-hal itu mustahil ke depan, maka yang kau bisa lakukan berlutut dan nyembah Tuhan. Berlutut dan menyembah Tuhan. Berlutut dan nyembah Tuhan. Menantikan Tuhan ngomong sama Anda. Sampai Tuhan ngomong baru bergerak. Ini penting deh.
Ya kan, kalau dibilang kenapa sih murid Tuhan itu nggak terhenti? Kenapa sih murid Tuhan terus ya kan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kenapa sih murid Tuhan kalau dia ditaruh di kantor, ya kantor itu berubah. Kalau dia taruh di bisnis, bisnis itu berubah. Ya kan, bahkan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kenapa? Karena kuncinya adalah orang itu mendekat ke hadirat Allah. Ini penting. Ketika dia melihat kondisi yang jelek, ya apa? Dia mendekat ke hadirat Allah. Tuhan gimana ya Tuhan? Tuhan tolong Tuhan. Sampai berubah. Ya ini penting deh. Anda baru cuma doa, ini udah banyak kecewanya. Gak bisa Anda. Anda sudah tawar hati, gak bisa kayak gitu. Harus ketemu sama Tuhan. Ya. Kalau makanya kan kemarin diajarin apa? Kalau Anda nyembah Tuhan, Tuhan gak hadir, angkat tangan Anda. Kalau waktu angkat tangan Tuhan gak hadir, Anda berdiri, ya kan? Dan angkat tangan Anda. Ya kan? Sampai Tuhan juga hadir. Ada mendiarap. Ya kan? Tuhan hadirlah. Ini dia. Kenapa kegerakan terjadi nih? Kenapa? Karena ada murid Tuhan yang tak terhenti seperti itu. Ketika dia melihat jiwa-jiwa, dia gatal ya kan untuk injilin. Ketika dia lihat jiwa-jiwa, dia mungkin takut tapi karena hatinya begitu dipenuhi dengan hadirat Allah. Dia menginjili orang tersebut. Kenapa dia bisa melihat ketika bahkan ya kan ada temannya ya kan butuh bantuan, langsung dia injili. Dan temannya apa? Langsung bertobat lahir baru. Karena Tuhan. Ya kan? Ini penting. Nah kalau kita sendiri gak greget ya kan. Kalau kita gak sendiri ya kan. Nyembah Tuhan ya kan. Gak biasa-biasa aja. Wow. Susah deh. Ya kan. Yang dasarnya aja yang utama ketemu sama Tuhan aja gak bisa. Katanya ya kan. Musa dibilang apa? Mendekat tinggal kepada dalam aku. Nah ini penting. Ya kan. Hadirat Allah harus menjadi sangat penting bagi orang-orang yang ingin merubah segala sesuatu. Hadirat Tuhan itu akan menjadi sangat utama ya kan dalam kehidupannya. Hadirat Tuhan mungkin waktu dia S2, S3 itu akan menjadi sumber utamanya. Tuhan sendiri jadi sumber utamanya untuk dia bergerak maju deh. Kenapa? Karena butuh kekuatan, butuh stamina dalam Tuhan. Ya. Jadi yang kau cari Tuhan. Ini penting. Ya kan? Sehingga ketika perjalanan hidupmu ya kan begitu panjang ya kan, tapi karena kau sering ketemu dengan wajah Tuhan, kau dengan berani ya kan, dengan gagah berani menghadapi hari demi hari. Ya. Kau harus sangat laparkan dirimu. Kalau kau nggak lapar, kalau kau nggak haus sama Tuhan, kalau kau nggak pernah ngalamin lawatan Tuhan, bilang Tuhan lawatlah aku Tuhan. Ya kan? Kau harus berdoa Tuhan lawatlah aku. Sampai itu apa? Sampai kau stay di situ. Sampai itu menjadi kebiasaanmu. Kalau aku tidak ketemu dengan hadirat Tuhan ini, aku merasa nggak enakan. Nah, itu penting deh. Karena sudah terbiasa dalam hadirat Tuhan. Ketika hadirat Tuhannya mulai menurun, ketika dia nyembah Tuhan, wah, gue harus cari Tuhan lagi nih. Dia mengetahui, ya kan, hadirat Tuhan dalam hidupnya. Sangat rindu dan haus dan lapar akan Tuhan. Ayo. Naik deh. Ya. Next, kita lihat satu kebenaran firman Tuhan, ya kan? Tentang panggilan. Ya. Kita lihat Bilangan 3 ayat 12. Bilangan 3 ayat 12. Bilangan 3 ayat 12. Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel sebagai ganti semua anak sulung mereka yang lahir pertama dari kandungan supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Nah, orang-orang yang dipanggil sama Tuhan itu menjadi kepunyaannya Tuhan. Kepunyaanku. Ya kan? Jadi sadari dan ketahui deh, ya kan? Kau miliknya Tuhan ketika kau memenuhi panggilan Tuhan. Ya kan? Orang lain mungkin, oh, suka nggak ada yang menemani saya. Enggak, Tuhan besertamu. Kau kepunyaannya Tuhan. Dan kaum orang Lewi, ya kan, dikatakan apa? Dia menjadi miliknya Tuhan. Dia menjadi kepunyaan Tuhan. Ini penting. Ya, kita lihat coba yang Lewi deh. Slide yang tentang Lewi. Nah, Lewi ini dari kata, ya kan, sebenarnya lava. Love. Mana? Lava. Artinya adalah orang-orang yang menggabung atau mengambil bagian, ya kan,
Bergabung apa? Bergabung dengan Tuhan. Ya kan? Mengambil bagian apa? Dalam melayani Allah. Makanya orang-orang Lewi ini ya kan menjadi salah satu keturunan imam ya kan dan juga menjadi salah satu yang apa? Melayani di kemah suci atau bait suci atau juga sekarang ya kan dia mengajarkan Taurat Tuhan. Kaum Lewi. Kenapa? Mereka miliknya Tuhan, kepunyaannya Tuhan. Suku ini ya kan membuat respon yang benar, Dek. Ya. Kita lihat di Keluaran 32 ayat 26 sampai 27. Apa responnya? Gara-gara respon inilah Tuhan memilih kaum Lewi ini juga. Ya. Keluaran 32 ayat 26 sampai 27 coba Kak Putri. Keluaran 32 ayat 26 sampai 27. Kemudian Musa berdiri di pintu gerbang perkemahan dan berkata, siapa yang berpihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu seluruh kaum Lewi berkumpul di dekatnya. Ia berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Masing-masing kamu ikatlah pedang pada pinggang, berjalanlah bolak-balik melintasi perkemahan dari gerbang ke gerbang, bunuhlah saudara, teman dan tetangganya masing-masing. Nah, kaum Lewi ini ya kan ketika terjadi peristiwa bangsa Israel ya kan menyembah lembu emas. Nah, kalau kalian baca ya kan mereka bahkan seperti orang yang lembu yang terlepas dari kandangnya. Liar sekali mereka. Nah, Musa berkata ya kan yang mengikut Tuhan bergabung bersama dengan aku. Nah, suku ini ya kan yang menjadi miliknya Tuhan, menjadi kepunyaan Tuhan, bergabung mengambil bagian. Ini responnya anak Tuhan. Dia harus bergabung dan memihak kepada Tuhan. Datanglah kepadaku. Nah, ketika datang sama Tuhan, disinilah mereka menyandang pedang dan membunuh setiap orang yang menyembah berhala. Memihak Tuhan. Ya kan? Jadi orang memihak Tuhan pasti responnya berbeda deh. Orang yang memilih Tuhan, ya kan, memiliki tingkah laku yang berbeda juga. Nah, inilah dia, memihak kepada Tuhan. Dan kaum Lewi ini, ya, harus tinggal dekat kemah suci. Jadi pada waktu di zamannya Musa, orang inilah, ya kan, yang berkeliling di sekitar kemah suci dibangun. Kenapa? Karena mereka mengabungkan diri dengan Tuhan. Dan orang ini ya kan pasti tinggal di mana Allah berada, di situ mereka ada. Ya. Gak boleh yang dekat-dekat, hanya kaum ini. Ya. Jadi ya kan ketika kau memenuhi panggilan Tuhan, ya masuk dalam panggilan Tuhan yang Tuhan sampaikan, atau kau pengen merubah keadaan dalam hidupmu, ya kan, kau pengen merubah seluruh keluargamu, pilih Tuhan, jangan yang lain. Kaum Lewi, ya, mereka ini harus tinggal dekat kemah suci, di mana Allah berada. Dan kaum Lewi juga, coba kita lihat, ya, next, itu, nah, ada memiliki tugas-tugas dalam bait Allah. Ya kan? Dan tugas-tugasnya ini ya kan mungkin orang bilang wah berat, enggak. Mereka melakukan dengan sukacita. Mereka ada yang melakukan membakar korban bakaran, ya kan? Nanti tenang aja, nanti dikasih ya, nanti slide-nya ya. Ya kan ini kan banyak ya. Yang Anda ini aja ya kan, yang Anda pengen tulis saja, ya kan? Mereka akan membakar korban bakaran, ya kan? Kemudian yang kedua, ya kan mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, kaum Lewi. Mereka menjadi imam, ya kan? Mereka menjadi penjaga bergerbang. Mereka lah yang menjaga peralatan-peralatan bahan kudus. Ya kan? Mereka juga orang yang mengajar Taurat Tuhan. Mereka lah yang melakukan administrasi dan pembendaraan. Mengawasi pemberaan barang kudus. Inilah kaum Lewi. Ya kan? Kaum yang mengkhususkan diri dan kaum yang memilih Tuhan. Nah, jadi adik-adik sekalian ya kan, kalau kamu memilih, wah Kak, aku pengen ya kan menjadi pelayananku luar biasa. Aku memilih ya kan, kalau aku melayani dalam Tuhan ya kan, aku ingin menjadi yang luar biasa Tuhan. Dipakai dengan Tuhan luar biasa. Ada hal-hal yang luar biasa Tuhan pakai, ya kan? Mungkin Anda bisa jadi memimpin dalam musik dan pujian, ya kan?
Dan musik dan pujian ini deh, ini bukan hanya sekedar musik dan pujian. Kaumnya Asaf, Heman, dan Yedutun itu bukan hanya menjadi seorang WL, tapi juga memiliki karunia untuk bernubuat. Ini dia, kaum-kaum orang Lewi. Jadi kalau Anda dipanggil sama Tuhan untuk melayani, jangan sekedar ece-ece. Ya kan? Alami nih. Oh kak, saya dipanggil sebagai musik dan pujian. Minta sama Tuhan, aku harus mengalami. Kenapa? Karena mereka juga bernubuat. Bahkan yang nomor 1, golongan para imam. Golongan para imam inilah yang memimpin. Dan imam inilah yang memberkati bangsa tersebut. Ya. Ketika kau melayani Tuhan, Tuhan bawamu sampai ya kan senasional misalnya kan. Jadilah orang yang memberkati bangsa tersebut, bukan yang mengutuki. Yang merubah kota tersebut. Nah, ini kaum orang Lewi. Yang ketiga, mereka jadi penjaga gerbang. Orang, kalau Anda baca nanti, disebut orang yang penjaga gerbang itu. Jadi, wah kak, sepertinya gak kelihatan, ya kan? Sepertinya capek, ganti shift. Tuhan bilang apa? Orang ini gagah perkasa. Hitungannya hitungan Tuhan, bukan hitungan mata, ya kan? Wah, kayaknya enggak. Orang ini gagah perkasa. Para penjaga-penjaga bait suci Tuhan. Ini kaum Lewi deh. Gagah perkasa. Ya kan? Kenapa? Orang ini kok milih Tuhan kok? Gak ada yang mereka takutin. Mereka pilih Tuhan. Kemudian ya kan? Mereka adalah orang juga kaum Lewi ya kan? Menjaga peralatan dan bahan kudus. Ya kan? Orang-orang ini bermalam di dalam rumah Allah. Dan bertanggung jawab akan tempat tersebut. Jadi orang-orang yang kaum Lewi pastilah bertanggung jawab sama hidupnya juga. Ya. Kemudian orang ini adalah yang mengajar Taurat, mengelilingi kota sambil mengajar di dalam firman Tuhan. Karena mereka mengelilingi kota sambil mengajar, akibatnya ketakutan yang dari Tuhan terjadi ke bangsa-bangsa lain. Jadi kalau Anda ya kan nanti misalnya di suatu tempat, satu wilayah, ya kan, dimanapun, ya kan, Anda mengajarkan firman Tuhan, ya kan, Anda mengajarkan firman Tuhan, ketahuilah, bangsa itu akan diberkati, karena ada Anda. Ini kaum Lewi deh. Kalau Anda bahkan baca, ya kan, kaum Lewi, ketika bangsa siapa itu, bangsa Dan, ya kan, bangsa Dan mau mencari, ya kan, satu wilayah atau satu kota, yang ditemuin dulu siapa? Orang Lewi deh. Apakah kami akan sukses? Kau akan sukses. Pergilah. Dan apa? Diangkatlah dia jadi imam. Ya kan? Kenapa? Orang ini mengajarkan firman Tuhan. Ya kan? Jadi kalau kau mengajar tuh firman Tuhan, itu nggak biasa-biasa deh. Ya kan? Ketakutan dan rasa hormat dan takut akan Tuhan akan memenuhi tempat tersebut. Ya. Dan sehingga apa? Bangsa-bangsa lain pun akan takut dan hormat akan Tuhan. Bahwa benar bangsa ini mengenal Tuhan. Kaumnya Lewi. Orang yang melayani Tuhan. Jadi gak bisa ya kan Anda sembarangan menjadi kaum Lewi. Ya kan? Orang melayani Tuhan. Ya kan? Ajar firman Tuhan dengan benar. Kemudian yang kedua ya kan. Kaum orang Lewi ini juga adalah orang yang dalam administrasi dan bendahara. Wah ini jago deh. Administrasinya jago. Kandil harus taruh di mana, ya kan? Ini jangan hilang, nggak bisa tuh. Oh, di administrasi, oh ini hilang, nggak? Karena teliti, diberikan keahlian sama Tuhan, ya kan? Kemampuan administrasi dan juga bendahara. Oh ini ada di sini kak, ada di sini kak. Ah itu deh. Karena dia apa? Mengawasi barang-barang kudus. Nggak bisa, ya kan? Ya kan? Lampu mana lampu? Hilang, nggak bisa. Ya kan? Aduh nggak ngerti ini di mana. Aduh ketinggalan, nggak bisa. Karena mereka terus bergerak. Nggak bisa. Ya, jadi ya kan, orang-orang melayani Tuhan itu nggak biasa-biasa aja. Apapun posisinya. Ya. Ketika, wah Tuhan memanggil aku menjadi kaum Lewi untuk melayani Tuhan. Ya kan, oh aku dipanggil untuk memuridkan. Anda akan merubah. Ya kan. Anak-anak yang Anda muridkan. Sehingga ketakutan dari Tuhan itu muncul. Ya. Dan ketakutan dari Tuhan ini membuat bangsa Israel itu nggak diserang deh. Di zaman itu mereka tidak diserang.
dari musuh. Ya, karena takut dan hormat sama Tuhan. Nah, ini penting. Ya kan? Jadi Anda yang melayani dipanggil, penuhi panggilan Anda, jangan biasa-biasa. Saya pernah diceritakan sama pembimbing saya, ada ya kan melayani ya kan sebagai pemusik, ya kan? Sebagai pemusik yang dirapi. Setiap dia main musik deh ya kan, orang kelepasan. Ya kan? Setiap dia main musik deh, hadirat Tuhan turun. Seperti itu luar biasanya. Ya, kaum Lewi. Ya kan? Ketika misalnya, Kak, ya kan, menguduskan tempat, ya kan? Misalnya, pakai di tempat satu ruangan, ya kan? Kaum orang Lewi datang, wah doain dulu. Hadirat Tuhan terjadi di tempat tersebut. Nah ini nih. Jadi kalau adik-adik dipanggil melayani Tuhan, itu nggak biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa itu karena kau yang biasa-biasa itu aja lah, ya kan? Kenapa Kak biasa-biasa? Kau yang biasa-biasa, caramu salah kan tadi dibilang kan? Kau harus tinggal di hadirat Allah. Untuk memenuhi tugas ini, hadirat Allah. Ya kan? Bahkan yang tadi deh, penjaga. Dan ini kan kalau kalian baca cerita, ini kaumnya Obed. Obed ini, ya kan? Inilah orang yang menjaga sebelum tabut Allah ditaruh di kemahnya Daud. Ya kan? Obed Edom. Dan dibilang apa? Ketika kemah itu dibawa ke kota, Obed pun memutuskan untuk apa? Mengikuti di mana hadirat Allah ada. Di mana tabut Allah berada. Dan dia tetap menjadi penjaga. Wow, saking cintanya sama Tuhan. Terbakar hatinya. Ini dia. Ya kan? Oke, ya. Sebelumnya, yang tadi di awal ya. Nah ini kaum orang Lewi. Ya jadi kalau ada orang dipanggil untuk melayani Tuhan, ya kan, Anda jadilah anak Tuhan yang luar biasa seperti kaum Lewi. Oke, next, ya kan? Nah itu dia. Oke, yang kedua Yeremia, ya kan? Kita lihat Yeremia 1 ayat 6. Boleh Kak? Yeremia 1 ayat 6, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Oke, yang ketujuhnya? Ayat 7, akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Nah, ya kan? Yeremia 1 ayat 6-7. Banyak orang berkata dirinya itu masih muda ketika dipanggil sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, ya kan, Tuhan berfirman, jangan masih muda. Kalau kau kuutus, engkau harus pergi. Ya kan? Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Nah ini penting nih. Ya kan? Jangan merasa terus binder muda, ya kan? Apa yang suruh kau lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan kau lakukan. Ya kan? Kemudian ayat 8, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yeremia. Ya. Terus lompat coba ke ayat yang ke-10-nya, Kak Putri. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Oke. Ayat yang kelimanya Kak. Ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, Yeremia dipanggil, ya kan, satu orang ini dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, kalau coba tentang Yeremia, ya kan, Yeremia, ya kan, disebut adalah YHWH, arti namanya YHWH telah menunjuk. Ya, Yeremia. Dan Yeremia ini pakai, ya kan, sampai 5 raja. Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kalau Tuhan telah tetapkan engkau, ya kan, dan memanggil engkau dengan panggilan khusus, ya kan, kau akan memberkati bangsa-bangsa, ya kan, maka kau harus, ya kan, mengarahkan ke sana. Nah, Yeremia di masa mudanya,
Ya kan? Kalau dibilang sebenarnya tidak ada angka yang pasti kalau di penelitian untuk Yeremia ini umur berapa. Tapi kira-kira kalau misalnya berdasarkan firman Tuhan, Yeremia ini ditetapkan Tuhan menjadi nabi bangsa-bangsa. Kalau menurut ukurannya firman Tuhan itu minimal 20 tahun. Karena sesuai dengan kaum Lewi. Di umur 20 mereka dipanggil untuk melayani. Ya. Dan ini Tuhan bilang, di umur 20, siapa di sini yang umur 20? 20 tuh anak kuliah semester berapa itu? 5. 5. Wah. Anak kuliahan semester 5 dipanggil. Kau jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah ini, Yeremia. Ya, dipanggil Tuhan. YHWH telah menunjuk. Ya. Tuhan telah panggil dia. Ya. Untuk kau ya kan memberkati bangsa-bangsa. Penuhi deh. Arahkan pandanganmu ke sana. Gak mungkin Tuhan, penuhi. Tuhan telah menunjuk. Ya. Dan 5 ya kan raja itu ya berganti. Yeremia tetap menjadi nabi bangsa-bangsa. Ini dia. Dan disebut kalau Yeremia itu nabi yang meratap. Kenapa dia meratap dia kan? Dan dia adalah nabi ya. Coba next. Ya, hati-hati. Terus. Nah, dia adalah yang nabi melihat kejatuhan bangsa ya Israel, Yehuda. Ya kan? Karena penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, penolakan firman Tuhan. Bahkan dialah yang nabi yang menubuatkan hukuman akan terjadi atas bangsa Israel. Ya kan? Dan dialah juga nabi yang mengatakan apa? Tentang pengharapan ya, setelah 70 tahun pembuangan dan tentang apa? Bicara mesianik. Dia melihat hal tersebut terjadi. Dari keruntuhan ditaklukkan nabi ini. Bahkan dibilang kalau sejarahnya dibilang nabi yang meratap. Kenapa? Karena mendoakan bangsanya. Dia mendoakan bangsanya. Sama, kalau Anda terlalu banyak ya kan apa menghina tanah Anda, ya kan Bandung, ya kan ada menghina kampus Anda nggak bisa kayak gitu deh. Anda itu murid Tuhan, dipanggil juga sebagai Tuhan apa? Nabi, ya kan? Untuk apa? Untuk kampus Anda, untuk juga apa? Untuk sekolah Anda mungkin. Ini penting, Anda doakan. Ini nabi yang meratap. Ya, untuk apa? Supaya bangsa tersebut ya kan bertobat. Tapi dia sudah berdoa dan bangsa tersebut memilih apa? Tetap menyembah berhala. Ya. Hukuman tetap jatuh. Tapi dia adalah nabi yang tetap berdoa. Wah, luar biasa kehidupannya. Jadi nggak ada orang kan, oh karena si teman saya kayak gini atau karena si ini ya kan berbuat jahat, saya juga berbuat jahat. Gak bisa. Ya kan, Anda tanggung jawab sendiri masing-masing di hadapan Tuhan. Ya, Yeremia, nabi yang ditunjuk Tuhan. Dan dia bilang apa? Aku tetapkan kau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya kan? Jadi adik-adik sekalian ya kan, Anda ketika Anda memuridkan ya kan, Anda kemudian juga ya kan menginjili orang, ketahuilah deh, ya kan. Mungkin dari orang ini akan lahir ya dia memberkati bangsa-bangsa, atau dari orang ini akan melahirkan apa? Murid-murid Tuhan yang di bangsa-bangsa. Ini kejadian. Ya, Yeremia. Ya, sebuah kita lihat ya. Sebelumnya Yeremia, kita lihat Yeremia yang depan dek. Ya, aku telah menetapkan kau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, ya Tuhan bilang ya kan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal kau. Ya kan, dan sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan kau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa dek. Jadi ketahuilah dek, kalau kau kenal sama Tuhan, sebenarnya Tuhan bawa dirimu, bahkan murid Tuhan deh, itu bukan jadi saksi hanya di Yudea, di Yerusalem. Tapi Tuhan bilang, sampai ke ujung bumi. Kenapa? Sebenarnya murid Tuhan ketika dia mengenal Tuhan, Tuhan akan sampai bisa bawa dia sampai ke ujung bumi. Nah ini dia. Ya kan, aku menetapkan kau menjadi nabi bagi bangsa. Jadi kalau Anda selama ini dimuridkan sama Tuhan, ya kan? Dimuridkan sama pembimbing-pembimbing Anda, sungguh-sungguhlah deh. Kalau Anda selama ini ya kan diajar firman nama Tuhan, sungguh-sungguhlah. Karena sampai waktunya ketika itu menjadi
ya bagianmu, itu memang milikmu, kau akan dibawa Tuhan ke sana. Ini penting. So sungguh-sungguh ketika jadi murid Tuhan, kejar itu. Ya kan, cari itu Tuhan. Ya kan? Kita kan nggak tahu nanti kan kalian dapat beasiswa atau kalian kerja di luar negeri. Ya kan? Nah kan tergenapi, ya, tetap sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, aku menetapkan kau. Aku menguduskan kau. Dan ingat, Tuhan yang menetapkan. Ya kan? Jadi Tuhan telah menetapkan kau menjadi nabi bangsa-bangsa. Dan kepada Yeremia dia mengatakan, kepada siapapun kau kutus, haruslah engkau pergi. Haruslah kau sampaikan. Ya. Jadi tidak ada perbantahan. Saya nggak berani kak, nggak bisa. Ya kan? Kita harus lihat deh ya kan. Bahkan generasi ini ya kan. Udah hancur deh. Ya. Dari mulai SMP, SMA. Sampai tahu bahkan melakukan. Ya kan. Percabulan. Di umur SMP. Ya. SMA. Saya dengar kabar. Anak-anak SMP. Melakukan percabulan. Ya kan. Bahkan sudah melakukan hubungan seksual. Itu keterlaluan, Dek. Gak bisa ditolerir itu, Dek. Ya. Kau harus bangkit, Dek. Jangkau anak-anak itu. Anak-anak SD harus mengenal Tuhan. Ya. Karena dari anak-anak SD ini, ya kan, dia akan bangkit untuk generasi selanjutnya. Dia akan bangkit bahkan jadi pemimpin. Ya kan. Kau ajarkan. Kalau dia jadi wali kota, bupati. Ya kan. Anak ini bahkan dia apa? Jadi misalnya presiden. Jadi menteri dia, kau harus bangkit mengasihi Tuhan. Ya kan, tanggung jawab untuk memuridkan. Ya kan, itu juga ada padamu orang yang menjadi murid Tuhan. Ya, kayak kemarin kan cerita ya kan, ada PA saya. Kemarin kan kita retreat ya kan. Waktu retreat, anak kelas 4 SD, ya kan. Ya, anak itu kelas berapa? 4 SD. Ya, dapat ya kan, dipenuhi sama Roh Kudus dan berbahasa roh. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya kan? Kelas 4 SD, Dek. SD dipenuhi sama Roh Allah. Itu gimana gedenya, Dek? Ya kan? Wow, dia jadi nabi Tuhan. Ya kan? Kau malah gak sungguh-sungguh sama Tuhan ketika dia udah besar. Kakak itu mengetahui sama saya ya. Wah, nih gitu nanti dia. Kacau nanti, Dek. Hah? Jadi sungguh-sungguh lah sama Tuhan. Ya kan? Dapat dia dari kecil. Ya kan? Firman Tuhan terus diajar sama dia. Ya kan? Firman Tuhan terus diajar sampai dia besar. Ya. Hadirat Tuhan itu merubah orang. Siapapun orang itu. So kau harus bangkit mengasihi Tuhan dengan sungguh. Kau mudah dipakai sama Tuhan. Kau juga ya kan harus dipakai sama Tuhan. So kejar sama Tuhan. Ya kan? Sehingga kau terus dipakai sama Tuhan. Berkelanjutan. Kau lihat bangsa ini, kau lihat hal yang buruk ini, kau berdoa dan Tuhan jawab doamu. Ya. Kau ditetapkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, harus timbul ya kan, murid-murid Tuhan di sini, ya kan, menjangkau bangsa lain. Misalnya dia kerja di mana, ya kan, dia jangkau, dia buat persekutuan di sana. Dia jadi ketua persekutuan di sana. Ya kan, ketua persekutuan misalnya, ya kan, ketua persekutuan di Jerman misalkan. Siapa sih ini kak, ya kan? Pas dia ngomong ya kan, bahasa Jerman kita kan, wow mantep ya kan. Di Jepang butuh. Kalau kau dipanggil Tuhan, ya kan di Australia berkati. Ya kan. Jadi jangan udah di luar negeri cengok. Jangan, jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Inilah Yeremia. Ya kan. Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Iya. Jadi adik-adik sekalian dimanapun ya kan kau berada nanti. Ya kan. Ayo deh, bangkit deh. Jangan terlalu lihat diri sendiri terus. Capek. Saya aja ngelihatnya capek deh. Ampun saya bilang. Ya kan. Ayo naik. Ya kan. Lihat Tuhan yang besar itu. Ya. Next, tentang Yeremia. Slide selanjutnya deh. Yeremia juga adalah ya kan. Ya. Ayat 1 Yeremia 1 ayat 9 dan 10. Nah, ini dia. Coba boleh Kak Putri. Yeremia 1 ayat 9 sampai 10. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas
atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nah, Tuhan ya kan menjamah mulutnya Yeremia. Untuk apa? Menaruh ya kan perkataan-perkataan Tuhan. Jadi waktu Tuhan ya kan memanggil engkau ke bangsa-bangsa lain, waktu Tuhan panggil engkau ya kan menjadi pemimpin ya kan selanjutnya, Tuhan akan taruh deh perkataan-perkataan Tuhan dalam dirimu. Jadi jangan takut deh. Nanti di forum-forum internasional, kalau nanti yang presentasi, misalnya ada di sini yang kerja ya kan di NGO, ya kan, wah gimana nih tentang Indonesia? Anda presentasi, Tuhan urapi perkataan Anda, ya kan? Anda nanti jadi direktur, Anda jadi direktur yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Ya kan, memberkati pabrik tersebut, memberkati tempat tersebut, Dik. Anda nanti jadi manajer, kepala divisi, Anda berkati tempat tersebut. Anda bawa perubahan, ya kan? Ini dia, Dik. Nah, Tuhan taruh perkataan Tuhan di dalam dirinya. So, ketahuilah itu. Makanya kan, ada orang bertanya ya kan, kalau di perjanjian baru ya kan, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada mereka, ya kan? Jangan kau pikirkan apa yang kau sampaikan, ya kan? Nanti Bapa akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau sampaikan. Tuhan akan memberitahukan, ya kan? Ngomong sama dosen, ya kan? Anda udah lulus, ya kan? Dosen ini Anda tahu, ya kan? Tidak mengenal Tuhan, Anda injili, ya kan? Pak, begini Pak, kira-kira, ya kan? Bapak tahu tentang lahir baru Pak? Apa itu lahir baru? Nah, langsung masuk, ya kan? Lahir baru adalah, ya kan, ketika Bapak, ya kan, mengakui bahwa Yesus, ya, adalah Tuhan dalam hidup Bapak dan Raja dalam hidup Bapak. Nah, langsung masuk, jangan ditanya, ya kan? Maka kemarin kan sempat pernah ngobrol sama Sam, ya kan? Ada Kak Sam ya waktu di Unpad, waktu itu kan isi khotbah di Unpad, ya kan? Dia bilang, Dek, lain kali kasih dong sama kami, ya kan? Nanti kalau misalnya khotbah kebaktian pelajar masuk pertama kali itu berapa orang? Ya, dia bilang kan 1.000 Kak. Oh, sekali-sekali Kak kasih sama kami. Boleh nih Dek 1.000 orang Dek. Ya kan? Gak apa-apa, santai aja. Ya kan? Nanti kalau ada kebaktian ya kan, mahasiswa, pelajar, Anda yang bicara. Kak, ngomong apa Kak? 1.100 orang ngomong lahir baru, udah beres. Tenang, beritakan Tuhan Yesus. Ayo dong. Ya kan? Kebayang deh, ya kan? Kalau misalnya 1.000 atau 100, ya kan? Berkata, Tuhan Yesus, langsung semuanya, wah rame deh. Rame, ya kan? Kemarin saya dengar cerita, ya kan? Adalah salah satu kakak kita, ya kan? Yang melayani di Jakarta, ya kan? Di salah satu, universitas TNI, ya kan? Militer. Wah itu rame deh, ada sekitar 100 orang. Wah kebayang gak itu doa lahir barunya? Hari ini ya kan, mari kita sama-sama mengaku ya kan. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Wah gitu. Langsung. Ya kan. Itulah anak Tuhan. Ya kan, merubah generasi selanjutnya. Kita gak bisa ngelihat kalau generasi temanmu ngaco itu, oh ya udah memang teman gue gitu. Enggak. Ya kan. Kau harus ya kan doakan dia dan injili dia. Tolong dia. Ini dia. Jadi gak bisa takut-takut lagi. Aku bilang, wah ada tawaran khotbah, ya kan, 1.100, ya kan. Misalnya ada 1.000, ada 100, atau 50. Aduh Kak, bukan saya. Ini pasti malas ini kan. Saya yakin ini waktu nyembah Tuhan, ya kan, gak sungguh-sungguh. Kenapa? Gak siap nanti tantangan yang terjadi. Seringkali kan makanya saya bilang, kenapa tidak terpenuhi panggilan? Gak siap ketemu sama Tuhan. Ya kan, gak bersiap terus. Ya kan, kalau dia bersiap terus sama Tuhan, ya kan, ketemu sama Tuhan, pasti dia. Ya kan, ketika ada tantangan tersebut, even cuma 30 menit, dia siap. Itu penting. Ya. Nah, inilah Yeremia, ya kan? Dan inilah panggilan murid-murid Tuhan harus siap. Ya. Ketika nanti misalnya, ya kan, direkturmu, ya kan, atau opungmu, coba jelaskan kau aja lah khotbah. Khotbah, jangan kau nggak khotbah. Enggak, abang itu aja. Dasar ya. Inilah ya, nggak siap ya. Kau yang khotbah. Kau yang beritakan firman Tuhan tersebut. Harus terdengar firman-firman Tuhan di kantor-kantormu. Harus terdengar firman Tuhan bahkan mungkin di kompleksmu. Ya kan? Mungkin ada persekutuan, perkumpulan kompleks. Kau yang khotbah.
Perkumpulan keluarga kau yang khotbah. Apalagi? Ya, ini dia. Bangkit deh, bangkit. Aku menetapkan kau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia. Bahkan dibilang apa? Untuk mencabut, merobohkan, meminsang, meruntuhkan, membangun dan menanam. Wah, luar biasa. Ya kan? Membangun dan menanam mereka untuk kenal Tuhan. Ya, Yeremia. Oke, sebelumnya kita lihat lagi. Next, Musa. Ya, yang paling depan ini, deh. Nah, kita lihat peristiwa tentang Musa. Ya kan? Salah satu orang yang dipanggil, ya kan? Orang yang diutus sama Tuhan, ya kan? Next lagi, deh. Ya, sebelumnya Musa. Oke, Musa. Jadi peristiwa tersebut adalah ketika bangsa Israel untuk ya Tuhan bebaskan dari Mesir ke tanah Kanaan. Dibilang di Keluaran 3 ayat 10, ya kan? Jadi sekarang pergilah. Aku sekarang mengutus engkau, Musa. Nah, Musa kita lihat. Musa. Siapa Musa itu? M-U-S-A. Musa, bukan ya. Musa adalah salah satu keturunan orang Lewi, ya. Dan Musa, ya, artinya diambil dari air juga, ya kan, dan diutus sama Tuhan. Nah, kita lihat di Keluaran 3. Nah, ini peristiwa Tuhan memanggil Musa. Boleh lihat next deh. Musa, ya, kita ke arah Musa. Nah, Musa di Keluaran 3 itu bertemu dengan Tuhan dan Tuhan mengutus dia kepada Firaun untuk membawa umat orang Israel keluar dari Mesir. Nah, cuman ketika dia diutus, ada problematika Musa. Dan problematika Musa ini harus diselesaikan. Ya kan? Dia ngomong, siapakah aku ini? Ya kan? Dia bertanya, ya coba Keluaran 3 ayat 12 coba bacakan. Keluaran 3 ayat 12, lalu firman-Nya, ayat 12 ya. Ya. Lalu firman-Nya, aku akan menyertai engkau, inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, di ayat 11 dia tanya, waktu diutus, siapakah aku ini Tuhan? Nah, problematika keminderan ini harus keluar deh. Udah gak bisa lagi, ya kan? Orang dipanggil sama Tuhan, ya kan? Ya, kau ada berdoa Tuhan, ya kan? Saya ngapain di muka bumi ini? Kau dapat panggilan, ya kan? Dari Tuhan, ya. Kau dengar Tuhan ngomong misalkan, oh kau nanti jadi ini ya, jadi menteri ya, ya kan? Kamu nanti misalnya jadi ini ya, apa? Wakil menteri ya kan? Atau kamu dipanggil Tuhan jadi gubernur atau juga bupati ya. Nah, harus ada penyelesaian. Seringkali adalah orang ini minder. Dia nanya, siapakah aku ini Tuhan? Orang yang minder, orang merasa dirinya kecil. Siapa saya Tuhan? Itu harus tersingkir nih. Ketahuilah kenapa Tuhan jawab, aku menyertai engkau. Nah, itu lebih cukup. Jadi gak ada orang-orang dipanggil sama Tuhan untuk minder. Gak boleh. Ya kan? Kenapa? Karena Tuhan sertai dia. Yang kedua, problematika Musa juga ya. Dia nanya, siapa namanya yang mengutus aku? Siapa namanya? Ya kan? Kita lihat ayat yang Keluaran 3 ayat yang Nah, 13. Coba boleh deh Keluaran 3 ayat 13. Lalu Musa menjawab kepada Allah, namun apabila aku mendatangi orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, siapa namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Nah, orang ini nggak bisa nggak kenal sama Tuhan. Orang yang diutus sama Tuhan tidak boleh tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang, aku adalah aku. Ketika perkataan aku adalah aku, perkataan ini mengatakan mengandung bahwa Tuhan itu sebagai Allah yang hadir dan aktif. Allah, ya kan, yang terus berada bersama umatnya hari lepas hari. Ini terkandung janji deh. Jadi ketika dia bilang kan, ya kan,
Siapa Tuhan? Dia mengetahui dan menyadari bahwa Tuhan menyertainya. Makanya waktu Yesus disebut juga, ya kan, dinamakan Immanuel, yang artinya apa? Allah menyertai aku. Pada waktu berkata, aku adalah aku. Ini mengandung juga janji bahwa aku akan menyertai engkau hari lepas hari. Dek. Ya. Aku adalah aku. Ya kan? Bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya. Yang kedua, ya kan? Coba next, Dek. Perkataan aku adalah aku. Ini berarti juga adalah, ya kan? Oh, bukan. Coba sebelumnya, ya kan? Immanuel menyertai, ya kan? Terkandung janji bahwa kehadiran hidup dari Allah sendiri ada bersama umatnya. Nah, ini ada dalam janjinya. Oke? Next, yang ketiga, ya kan? Tentang Musa, ya. Keluaran 4 ayat 2. Coba bacain. Keluaran 4 ayat 2, Tuhan bertanya kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Nah, tongkat. Di ayat pertama dibilang kan, kalau mereka nggak percaya kepada aku, Tuhan nggak hanya itu. Musa bertanya seperti itu. Kalau mereka nggak percaya, Tuhan bilang, apa yang di tanganmu? Ya kan? Apa yang ada di tanganmu sekarang, kerjakan dengan benar. Apa yang ada di tanganmu sekarang, ya kan? Itu akan Tuhan buat mengalami mujizat. Nah, tongkat bicara juga, ya kan? Tuhan beserta engkau akan membuat tanda dan mujizat. Jadi ketika kau bersama Tuhan, apa yang ada di tanganmu akan Tuhan buat mujizat. Ini dia. Apa yang ada di tanganmu, ya kan? Aku akan buat mujizat bersamamu. Ini penting. Ya. Jadi kalau misalnya kau, ya kan? Misalnya, saya cuma kuliah kak, ya kan? Apa yang di tanganmu, ya kan? Oh, ada teman-teman saya, ya kan? Oh, saya bisa bergaul. Tuhan akan buat mujizat. Kau injili dia. Sehingga orang itu kenal Tuhan. Jadi apa yang ada di tanganmu? Jadi jangan sering kali, saya nggak punya apa-apa. Ada, ya kan? Kerjakan dengan yang benar. Ya. Next, ya kan? Tuhan, aku tidak pandai bicara. Keluaran 4 ayat 11. Tuhan jawab langsung. Gue nggak jago ngomong, gue nggak bisa Tuhan. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat bisu, orang bisu atau tuli? Membuat melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Jadi kalau kau nggak bisa, Tuhan akan bantu. Nggak ada lagi, ya kan? Kau malas memenuhi panggilan, disuruh, ya kan? Menginjili nggak mau, ya kan? Disuruh, misalnya kan? Apalagi, ya kan? Memuridkan, nggak bisa aku Tuhan, nggak bisa Anda, ya kan? Menjawab seperti itu, ya kan? Gimana mau panggilan Tuhan tergenapi? Nggak bisa deh, ya kan? Tuhan bilang akan aku buat, ya kan? Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang akan kau katakan. So jangan berlama-lama, jangan terus-terus lihat diri sendiri. Anda bertobat. Nah yang paling parah adalah, ya kan? Ketika orang dipanggil dan diutus Tuhan, dia bilang kan, ya next. Ini yang Tuhan marah. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja, maka bangkitlah murah Tuhan. Disinilah Tuhan marah. Ketika Tuhan memanggil engkau, ya kan, misalnya di kampus, ya kan, kemudian di juga sekolahmu, ya kan, untuk apa? Memberkati tempat tersebut, ya. Jangan kau tolak. Karena itu apa? Tuhan akan murka. Ketika orang menolak panggilan Tuhan, disitulah Tuhan murka. Ingat, orang ini harus mau diproses oleh Allah sendiri. Mau. Ya. Jadi kalau Anda menolak, disitulah Tuhan murka. Ya. Panggilan Tuhan, ya kan? Karena kehendak Tuhan Anda dipanggil. Karena Tuhan ngomong Anda harus genapi. Genapi deh panggilan itu. Ya kan? Anda bukan murid yang biasa-biasa deh. Ya. Anda tahu di kampus ini butuh Tuhan, Anda datengin. Ya kan? Berikan sama saya kak, ya kan? 1 kali kebaktian, minta dong. Ya kan? Langsung, ya kan? Beritakan Yesus. Ya. Kantor Anda lihat, wah ini jelek ya kan? Anda jangan diam aja, doain kantor Anda. Ini penting. Anda lihat bisnis Anda kurang, doakan bisnis Anda. Ya. Next. Samuel.
Kita lihat. Samuel. Habis. Ya, ini ya. 1 Samuel 2 ayat 26. Coba Kak Putri. Satu Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang masih muda bertambah besar dan semakin disukai oleh Tuhan dan manusia. Nah, ingat ya kan? 1 Samuel 2 ayat 6. Ya kan? Dia semakin besar, semakin disukai. Disukai siapa dulu yang pertama? Banyak orang coba yang menyenangkan orang lain, salah. Disukai Tuhan dulu. Ya kan? Maka saya bilang, Tuhan nomor 1, bukan yang lain. Disukai Tuhan, ya kan? Maupun di hadapan manusia. Nah, Samuel berhasil untuk apa? Membuat dirinya, ya kan? Disukai oleh Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan di 1 Samuel 3 ayat 19 ya kan? Ya kan? Tuhan makin besar, ya kan? Dan Tuhan menyertai Samuel. Karena dia menyukai Tuhan, ya kan? Dia berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menyertai dia. Dan dibiarkan apa? Ini dia kuncinya. Tidak pernah firman Tuhan dibiarkan gugur. Samuel ini kan dari kecil deh. Jadi kalau Anda, ya kan, dimanapun posisi Anda, ya kan, Anda tahu firman Tuhan. Jangan biarkan firman Tuhan gugur. Lakukan, lakukan, lakukan. Kenapa? Ketika itu dilakukan terus menerus oleh Samuel, terus menerus dilakukan, dikerjakan firman Tuhan, tidak dibiarkan gugur. Padahal lucu, di tempat itu ada namanya imam, Imam Eli tapi, imam yang ngaco. Tetapi yang dipakai adalah Samuel, menjadi nabi Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak membiarkan firman Tuhan gugur. Hari demi hari dia lakukan firman Tuhan. Dia kerjakan firman Tuhan. Tuhan ngomong ini aku lakukan. Sampai tahulah seluruh Israel. Kebayang? Gara-gara orang ini terus lakukan firman Tuhan. Orang mengetahui bahwa di dalam orang ini ada roh Allah. Bahwa di dalam orang ini ada firman Tuhan. Bahwa di dalam orang ini dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Itu dia. Orang seluruh bangsa Israel. Kenapa? Karena satu orang ini yang tidak membiarkan firman Allah gugur. Jangan biarkan firman Allah gugur deh. Anda langsung ambil firman Tuhan. Lakukan. Tuhan ngomong apa, lakukan. Kan tadi saya mulai kan. Sampai kalau kamu memenuhi panggilan Tuhan. Sampai caramu, pakaianmu, sampai Tuhan bilang berubah. Beneran ya. Dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Ya kan? Gak main-main ini orang ini. Ya. Jadi saya bilang terus bertumbuh. Pertumbuhanmu ya kan yang sekarang harus lebih naik lagi. Ya kan? Pertumbuhanmu, pengenalanmu yang sekarang kau harus lebih lagi mengenal Tuhan. Ya. Oke? Ya, masuk ya kan ke dalam yang esensi ya kan. Kemarin dibahas juga sama pembimbing saya ya kan. Masuk. Ya kan. Apa? Ketika nyembah Tuhan, ketemu Tuhan. Ketika baca firman Tuhan, Tuhan ngomong sama Anda. Ini kalau baca firman Tuhan kayak, oh yaudah. Dah gak tahu apa-apa. Gak bisa. Anda harus berdoa, Tuhan ngomong apa Tuhan. Nah ini Samuel. Tidak dibiarkan firman Allah gugur. Sampai seluruh bangsa Israel. Nah ini. Ya kan. Dari kecil, pelan-pelan, terus menyukakan Tuhan. Terus lakukan firman Tuhan. Sampai satu bangsa. Ya kan? Tuhan angkat dia naik. Itu dia. Kalau Tuhan angkatmu sampai satu bangsa, kerjakan. Kalau Tuhan angkatmu sampai satu provinsi, kerjakan. Kalau Tuhan angkatmu lebih lagi ribuan atau ratusan untuk memberkati orang lain, kerjakan deh. Ambil itu. Kalau itu memang Tuhan sediakan, jangan kau nggak ambil. Ya kan? Makanya doa yang berkata, Tuhan ya kan, paksakan rencanamu. Memang benar. Kadang kita yang terlalu nurun ke bawah. Padahal bukan itu. Siapa suruh nurun? Naik kata Tuhan. Itulah Musa. Naik menghadap aku kata Tuhan. Ya. Samuel. Ya kan. Makin besar karena telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Oke. Next deh. Oke. Nah. Kemudian next. Nah. Murid Tuhan. Menjadi saksiku sampai ke ujung bumi.
Ya kan? Ini murid-murid Tuhan, dimanapun kau berada nanti, mau kau kuliah, ya kan? Ketahuilah, kau akan tetap jadi saksi Tuhan. Ya kan? Kenapa, Dek? Ya kan? Ketika Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya kan? Coba bacakan boleh Kak Putri, ya kan? Ketika roh Tuhan Allah turun. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas Ya. kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, tetapi kamu akan menjadi saksiku. Ketika apa? Ya kan? Ketika roh Allah turun, kau memiliki kuasa menjadi saksi Tuhan. Jadi kau dimanapun kau berada, nanti jadi PNS, ASN, ya kan? Kau akan menjadi saksi Tuhan dimanapun. Di kota tersebut harus berubah, deh. Kalau kota itu gelap, ya kan? Ya harus jadi terang Tuhan. Kalau di kota itu dikenal apa? Pembunuhan terjadi, ya kan? Percabulan terjadi, Kak. Kau berdoa, mematahkan itu, mematahkan kutuk itu. Berubah sama Tuhan. Karena ada murid Tuhan. Jadi, ya kan? Tadi Yeremia 1 orang, Samuel 1 orang. Dari hal yang kecil ya. Dari ya kan anak itu makin besar, ya kan? Kemudian apa lagi, ya kan? Yeremia, ya kan? Musa juga dipanggil Tuhan di umur yang tua. Kalau Musa umur 80 tahun mulai. Jadi nggak ada yang nggak bisa, ya kan? Kau harus bangkit. Jadilah orang yang merubah keadaan, ya kan? Ketika kau berhasil merubah keadaan, makanya saya bilang, kau bisa berhasil merubah keadaan dirimu seturut dengan kehendak Tuhan, pastilah Tuhan pakai dirimu, pasti itu, ya kan? Terus kemudian Paulus, nah Paulus ini bahkan parah deh, ya kan? Kalau tahu ceritanya kan, dia bahkan menganiaya jemaat, dia orang yang jahat sekali, yang hancur sekali, ya kan? Tapi dipakai sama Tuhan. Yang buruk sekalipun, ketika orang itu mengenal Tuhan, Tuhan panggil memberkati kota-kota. Anda bisa baca surat-suratnya. Bahkan di banyak, ya kan, di Perjanjian Baru banyak ditulis oleh Paulus, Timotius, Titus, ya Korintus, semua. Ya kan, beberapa Perjanjian Baru tulis oleh dia. Orang yang dulu sebut penganiaya jemaat. Ya. So, adik-adik sekalian, ya kan, panggilan ini untuk kau memberkati bangsa-bangsa, untuk kau memberkati negerimu, kampus ini, ya kan, tidak butuh banyak-banyak sebenarnya. Kau sendiri nih bahkan, mungkin di sini sekitar ada berapa nih? Mungkin 50, ya kan? Akan ada, ya kan, 50 provinsi. Ya kan, enggak ada 50 provinsi, kelebihan, ya kan? Lebihan, ya kan? 50 kota, ya kan? Mungkin kau di kota-kota itu, tapi kau bersama Tuhan, Tuhan ubahkan kota itu. Nah, ini penting deh. Ya. Ini orang-orang yang membawa kegerakan. Ya. So saya bilang, ya kan, bahkan mungkin saya pernah cerita, ya kan, ada satu hamba Tuhan namanya Oral Roberts, ya kan. Ya. Dipakai sama Tuhan, ya kan. Dia kalau doain orang, ya kan, sampai orang itu sembuh baru dia berhenti. Ya kan. Oh, orang ini sakit apa, didoain terus sampai sembuh. Ya kan. Ada lagi, ya kan, ada hamba Tuhan dulu yang sudah dipanggil, ada Reinhard Bonnke, ya kan. Orang menginjili, ya kan, jutaan jiwa bertobat. Ya. Terus ada juga selain Reinhard Bonnke dulu ada juga Morris, ya kan. Bangsa-bangsa lain diberkati, ya kan, akan firman Tuhan. So, ya kan, mari bangkit adik-adik sekalian, ya. Kalau Anda masih, ya kan, di hal keminderan ini, Anda harus keluar. Ini enggak saatnya, ya kan. Dan enggak zaman deh, ya kan. Dimanapun Anda berada, di kampus Anda berada, ya kan. Di provinsi Anda berada, kota mana, ya kan. Penuhi panggilan Tuhan. Ya, dan ingat tadi ya, murid-murid Tuhan bilang apa? Di terakhir, ya kan. Ya, ketika roh Tuhan Allah turun, maka mereka diberikan kuasa, ya kan, menjadi saksi Tuhan. Ya, ketika roh Allah, kuncinya itu ketemu dengan Tuhan. Amin. Ya, mari kita berdoa. Yesus Tuhan.